Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah akhwat fillah kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian taruh salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid yang mana kita sudah sampai ke bab ini tentang mahabbah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Ya, yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat kuat cinta mereka kepada Allah SWT. Ya. Jadi hadis ini apa kaitannya dengan Kitab Tauhid? Kaitannya sangat kuat. Sangat kuat. Karena landasan ibadah, rukun ibadah yang paling dominan itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seringkali kita dengar rukun ibadah atau landasan ibadah itu 3, mahabbah, khauf dan raja. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan azab dan kemurkaannya, raja berharap rahmat dan kasih sayangnya. Ini adalah rukun ibadah. Nah, yang terpokok adalah mahabbah. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama, seorang itu ketika beribadah kepada Allah seperti burung terbang. Kepalanya itu mahabbah, 2 sayapnya itu adalah khauf dan roja. Bisa dibayangkan bagaimana apa mungkin burung bisa terbang tanpa kepala? Sebagaimana tidak mungkin burung terbang tanpa sayapnya. Ya, 1 sayap tidak bisa. Harus ada 2 sayap dan harus ada kepala. Nah, jadi kalau kita perhatikan seluruh ibadah
yang dilakukan oleh seorang hamba itu faktor pendorongnya karena mahabbah. Dan intinya ibadah ya karena mahabbah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mahabbah wa ta'zim. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ibadah itu ghayatul dzulli wa ghayatul mahabbah. Itulah ibadah. Ya, menyempurnakan ketundukan, kepatuhan, kerendahan diri, penghinaan diri kita di hadapan Allah disertai dengan menyempurnakan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini tidak ada ibadah tanpa mahabbah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila yang mendorongnya itu faktor mahabbah, maka itu akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang mungkin kebanyakan orang itu tidak menganggapnya. Ya, kalau sholat kan jelas, zakat, puasa, haji. Tapi banyak hal-hal yang itu sifatnya juga muamalah. Tapi kalau faktor pendorongnya itu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, talatun mangkunna fi wajada halawatal iman. Ya. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa alla yuhibbul mar' la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakrah ayyauda ilal kufri barid an bada'id anqadahu Allah minhu kama yakrah ayyukdaba finnar. Jadi 3 hal yang ada pada seorang hamba, kalau 3 hal tersebut ada pada dia, ya, ada 3 hal yang apabila ada pada seorang hamba, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Ya. Dan tidak ada yang lebih manis, lebih lezat, lebih nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba dibandingkan dengan kenikmatan iman. Ya. Dia akan bisa merasakan manisnya iman. Iman itu bisa dirasakan manis. Iman itu bisa dirasakan lezat. Apa itu? 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Ya, daripada yang selainnya. Jadi Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Kemudian dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah SWT. Ya. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari sana, sebagaimana dia benci, dia tidak suka, tidak mau dilemparkan ke dalam api. Ada api ya, yang menyala. Ada orang yang pingin dirinya terbakar api? Enggak ada. Nah, demikianlah tatkala dia terbayangkan kekafiran, dia lebih takut, dia tidak suka, dia benci untuk sebagaimana dia benci diceburkan ke dalam api. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai harus seperti itu? Kenapa seorang harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Semestinya setiap orang yang beriman pasti ada dasar cinta kepada Allah. Sedikit banyaknya. Ya. Hanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, orang-orang yang munafik yang tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau salah dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya cinta kepada Allah itu ada indikatornya. Semakin kuat indikator tersebut, semakin kuat bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Indikatornya apa? Ittiba'ur Rasul. Mengikuti jalannya Rasul.
mengikuti jejaknya Rasul pada masing-masing zaman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang mencintai Allah di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, ya pengikut setia Nabi Nuh. Ya. Ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang benar dalam mencintai Allah dari pengikut Nabi di zaman Nabi Ibrahim, ya berarti pengikut setia Nabi Ibrahim. Demikian juga pada Nabi Musa, demikian juga pada Nabi Isa. Dan yang benar-benar mencintai Allah daripada umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus, yang benar dia dalam mencintai Allah, itu adalah pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah kalau kalian itu benar, betul-betul mencintai Allah, buktikan. Ya, jangan cuma sekedar klaim saya cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, tapi bohong. Apa buktinya? Bukti kebenaran cinta seorang hamba kepada Allah itu fattabi'uni, kata Allah SWT. Ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW secara lahir dan batin, secara akidatan, ibadatan, muamalatan, secara akidah, ibadah dan muamalah. Nah, orang-orang yang beriman ketika dikatakan ini sunnah Rasulullah SAW, ya, ini tuntunan Rasulullah SAW, ini petunjuk Rasulullah SAW, itu sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ya, beda dengan orang-orang munafik. Apa-apa sunnah Rasulullah, langsung risih. Coba aja orang munafik tuh langsung risih. Apa-apa ikut Rasulullah, apa-apa sunnah Rasulullah, langsung pasti langsung kayak kebakar gitu, kebakaran jenggot ketika diajak untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita jangan jadi orang Arab. Ya, memang kita bukan orang Arab, nggak ada kepentingan jadi orang Arab. Tapi yang dipermasalahkan adalah ayolah kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini pembuktian keimanan. Kalau enggak, tidak ada keimanan. Iya kan? Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, artinya apa? Kalau kalian itu beriman kepada Allah. Orang yang enggak cinta kepada Allah enggak beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Orang mengaku beriman tapi dia enggak cinta Allah, dia benci Allah SWT, kafir lah, atau munafik paling tidak. Nah, indikatornya apa? Fattabi'uni, ini kata Allah. Ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam kesehariannya. Jangan cuman juga dalam tampilan fisiknya saja, ya. Sekedar berjenggot, sekedar bergamis, sekedar bersorban, enggak. Tapi yang terpenting akidahnya seperti apa, tauhidnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, muamalahnya seperti apa, baru tampilan luar. Ya, baru tampilan luar. Ya, tampilan luar kan yang penting ada pokoknya. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya, yang penting tidak membuka aurat. Seperti itu. Standar-standar saja. Jangan luarnya dicocok-cocokkan dengan Rasulullah SAW, tapi tauhidnya amburadul. Tauhidnya sedikit pun tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akidahnya sedikit pun tidak mengikuti Rasulullah SAW. Apa jadinya? Enggak ada faedahnya. Walaupun sorbannya 3 jengkal gitu, ya kan enggak ada faedahnya. Kalau tidak mengikuti tauhidnya seperti Rasulullah SAW, akidahnya seperti akidah Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, termasuk yang paling prinsip adalah cinta kepada Allah SWT, mencintai Allah SWT. Kenapa demikian? Apa sih landasan, apa faktor pendorong seseorang mencintai seseorang? Apa kira-kira? Ya, jadi orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Ya, cinta itu kan kata ulama hadduha dzikruha. Jadi sesuatu definisinya ya penyebutannya. Artinya apa? Sesuatu yang nggak bisa didefinisikan secara
secara komprehensif dan menyeluruh, nggak bisa. Dia cuma bisa dirasakan, cuman bisa dirasakan, ya, cuman bisa dirasakan. Itu yang namanya cinta. Nah, kita bisa merasakan cinta kita kepada istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, teman kepada temannya, teman kepada temannya. Nah, ini patokannya apa? Patokannya sejauh mana seseorang itu memberikan kebaikan, ketulusan dalam memberikan kebaikan kepada kita. Coba, kalau misalnya ada orang seperti, kenapa kita harus mencintai orang tua? Nggak perlu diperintah, kita sudah sewajarnya mencintai orang tua. Karena ya begitu banyak jasa baik, pengorbanan yang mereka berikan kepada kita tanpa kita minta. Ya kan? Nah, demikian juga orang tua kepada anak. Nah, semakin baik interaksi kedua belah pihak, semakin besar itu cinta. Ya, semakin besar itu cinta. Demikian juga seorang istri kepada suami, suami kepada istri. Ya, mungkin awalnya secara fisik. Dan itu masih manusiawi. Masih manusiawi. Mencintai secara cocok secara fisik. Ya, cocok kemudian cocok secara kepribadian. Ya, kemudian apa? Kasih sayang, perhatian. Semakin besar kasih sayang, semakin besar perhatian, semakin besar pengorbanan, semakin besar cinta. Nah, semua kebaikan yang kita rasakan dari orang tua, yang kita rasakan dari pasangan hidup, yang kita rasakan dari anak dan lain sebagainya, teman-teman, kebaikan tersebut sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah SWT. Artinya, kita harus lebih mencintai Allah dibandingkan orang-orang yang mencintai kita tadi. Dibandingkan cinta mencintai mereka. Orang tua kita, ya, istri kita, ya, pasangan hidup kita, teman-teman kita yang baik-baik tersebut. Itu kebaikan mereka, Allah yang memberikan taufik agar mereka berbuat baik kepada kita. Coba kalau Allah cabut cinta dan kasih sayang yang ada pada orang tua, ketika sedari kecil kita sudah dibuang aja ke laut, ya kan? Sampai seperti yang ada terjadi fenomena sekarang ini, anak baru lahir dibuang sana sini, naudzubillah wal iyadzubillah. Nah, ini Allah cabut cinta kasih itu pada seseorang. Jadi semua kebaikan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah SWT, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik melalui perantaran orang maupun selain daripada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya, jadi semua kebaikan yang kita rasakan, setiap mara bahaya yang terhindar daripada kita, kesembuhan yang kita rasakan, kemalangan yang kita bisa terhindar darinya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, seluruh nikmat yang itu adalah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang sejati adalah nikmat hidayah kepada iman. Nikmat hidayah kepada iman dan Islam itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabinya Muhammad SAW tidak bisa memaksakan, memberikan, mengilhamkan hidayah kepada orang yang beliau cintai sekalipun. Kepada pamannya. Ya, kepada pamannya Abu Thalib. Kurang apa baiknya Abu Thalib? Sehingga manusiawi Rasulullah SAW mencintai pamannya Abu Thalib. Dari kecil dijaga, dari umur 5 tahun dipelihara oleh Abu Thalib. Bahkan lebih Abu Thalib cintai dibandingkan anak-anaknya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga dia rela berkorban jiwa dan raga demi keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga tentu Rasulullah SAW paling berharap, paling kepingin kalau sekiranya Abu Thalib itulah yang dapat hidayah Allah, ya kan? Kalau sekiranya orang-orang jauh saja, Bilal nggak ada hubungannya, orang Afrika, tapi dapat hidayah. Salman orang Persia, jauh, entah mungkin ke Nabi Adamnya berapa generasi baru ketemu, nyambung gitu. Kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, nggak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Ya, tapi tapi dapat hidayah.
Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, Abu Talib, nggak bisa dapat hidayah. Coba. Iya. Jadi hidayah yang ada pada seorang hamba itu murni karena itu adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Iya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi Muhammad, betapapun tinggi derajatmu di sisi Allah, betapapun mulia derajatmu di sisi Allah, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ayat ini kata ulama sebab nuzulnya, sebab turunnya itu dikarenakan Rasulullah SAW terlalu sedih. Ya, semacam apa, sedih atau campur kecewa berat lah gimana. Ketika pamannya itu tidak mau masuk Islam, meninggal di atas kekafiran, meninggal di atas kemusyrikan, meninggal di atas agamanya musyrikin Quraisy. Ya, meninggal di atas agamanya musyrikin Quraisy. Sedih Rasulullah SAW. Sedih alang kepalang. Orang jauh aja bisa masuk Islam kok. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat orang yang dibenci Rasulullah SAW ada yang masuk Islam. Subhanallah. Seperti Wahsy, sang pembunuh pamannya Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib itu dibunuh oleh Wahsy di perang Uhud. Nah, waduh jengkelnya Rasulullah SAW. Oh, ini orang pamannya di depan mata kepala Rasulullah SAW dibunuh. Terus bunuhnya itu nggak tanggung-tanggung, dimutilasi, dicincang-cincang, jantungnya itu dibuka terus dimakan oleh sebagian orang musyrikin Quraisy untuk menunjukkan ini betapa bencinya. Artinya kalau orang tradisi orang zaman dahulu kalau sudah jengkel sama seseorang dan ingin menghinakan orang tersebut dan keluarga besarnya adalah dibedel jantungnya, dicacah-cacah kemudian dimakan mentah-mentah. Ini untuk melampiaskan amarah dendam kesumatnya. Nah, ini paman Nabi Hamzah seperti itu. Sedihnya Rasulullah SAW. Nah, sehingga ketika dia masuk Islam, Rasulullah nggak kuat lihatnya. Ya, tapi nggak mungkin Rasulullah SAW, kamu jangan masuk Islam, masuk neraka aja. Nggak mungkin. Hidayah itu punya Allah SWT. Sehingga kata Rasulullah ketika dia ingin ketemu Rasulullah SAW, aba'ani wajah, aku nggak bisa lihat wajah engkau. Ya. Tapi apa? Bukan berarti Rasulullah SAW nggak rela dia masuk Islam. Enggak, Rasulullah SAW semuanya Rasulullah pengen masuk Islam. Cuman kan Rasulullah SAW masih manusia, manusiawi kan. Ya, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW dibunuh dengan cara yang keji. Kemudian tiba-tiba pula rasanya Rasulullah juga pengen bunuh dia dengan tangannya kan, manusiawi. Tapi ternyata Allah kasih hidayah. Orang tadi masuk Islam. Wah sih. Ya, ada tiga atau 4 orang yang Rasul yang paling permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, permusuhan kepada Rasulullah SAW itu paling kuat. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW terpaksa doakan mereka di dalam kunut subuh, kunut nazilah. Ya, Allahumma al'an. Ya, ada 3, saya lupa namanya siapa-siapa aja. Ini didoakan, artinya ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Ya, Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat yang menunjukkan bahwasanya laisa laka min amri syai'un aw yatuba alim ayu adzim fa innahum zalimun. Itu bukan urusan engkau. Artinya laknat itu Allah mal'an fulan. Ya Allah laknatlah dia, artinya ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu, jauhkanlah dia daripada hidayahmu, supaya dia enggak dapat hidayah nanti, supaya dunia akhirat dia tersiksa masuk dalam neraka jahanam. Ya, coba lihat. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, nggak ada mungkin ayat-ayat seperti ini. Allah tegur nabinya, bukan urusan engkau wahai nabi, itu bukan urusan kamu. Ya, Allah sudah mau beri hidayah mereka, Allah mau azab mereka, Allah mau ampuni dosa-dosa mereka, itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Akhirnya apa? 3 orang tadi dapat hidayah. Coba, orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena permusuhan dia terhadap Islam. Ternyata dua-duanya dapat hidayah, masuk Islam. Coba seperti itu. Tapi coba pamannya
yang membela Rasulullah, yang menjaga Rasulullah, bahkan sebagian kaum muslimin dibela oleh Abu Thalib. Nggak dapat hidayah. Luar biasa ini. Ya, pasang badan, jiwa dan raga, harta dan benda, Abu Thalib tuh jaga Rasulullah SAW, bela Rasulullah SAW, penuh kasih dan sayang. Nggak dapat hidayah, sehingga sedih, paling sedih Rasulullah SAW. Kenapa kok pamannya ya nggak bisa dapat hidayah, mati dalam kekafiran karena ego lah. Jadi ketika sudah mau sakaratul maut, ya Rasulullah SAW tetap nggak putus-putus mendakwahi, mengajak pamannya masuk Islam. Ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha Allah. Di sisi ranjangnya itu, wahai pamanku, ayolah ucapkan la ilaha illallah. Ya, kalimat yang aku akan nanti bela di hadapan Allah SWT. Ini detik-detik apalah susahnya, sekedar mengucapin la ilaha illallah terakhir kali ini, sebentar lagi kamu mati juga, sudah sekarat. Di sebelahnya ada Abu Jahal, ya, dan satu orang kafir lainnya. Apa kata dia? Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Dijagain sama dia, jangan sampai tersebar orang Quraisy, orang Arab tahu Abu Thalib masuk Islam. Ini bisa berpengaruh kepada orang Arab secara umumnya. Ya Abu Thalib, kamu mau berkhianat dengan agama Abdul Muttalib? Mana bentuk kesetiaanmu kepada ajaran nenek moyang? Mana bentuk kesetiaanmu kepada kearifan lokal? Ya kan kurang lebih seperti itu. Ya, sehingga apa? Sudah mau ngucapin, ya diulangin lagi, bolak-balik, akhirnya total dia setia dengan kearifan lokal. Ya, dia setia dengan peninggalan nenek moyangnya, yaitu peninggalan orang-orang musyrikin Quraisy yang setia kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza. Sedih alang kepalang Rasulullah SAW. Ya, nangis Rasulullah SAW sejadi-jadinya. Ya, orang yang paling disayang, orang yang paling dia perhatikan, ya, pengganti kedua orang tuanya dari umur 5 tahun coba. Pengganti kedua orang tuanya. Ternyata seperti itu jadinya. Ya, ini. Jadi hidayah yang ada pada seorang hamba itu mutlak sebagai wujud kasih sayang Allah SWT, hidayah kepada iman dan Islam, cinta Allah kepada seorang hamba. Ya. Masa yang seperti itu tidak berbalas? Hal yang paling berharga, ya, kita kan di negeri antah barantah, kok bisa sampai Islam, kok bisa sampai kepada hidayah, ya, dengan perantaran para pendahulu kaum muslimin yang berdakwah. Coba kalau dipikir-pikir, orang yang tinggal di Mekah, ya mati Abu Lahab, Abu Jahal, ya Abu Thalib dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa. Nikmat yang paling berharga yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia dan akhirat, nikmat iman, nikmat hidayah kepada iman dan kepada Islam. Ini yang patut untuk dihargai. Masa yang seperti ini tidak menumbuhkan cinta seorang hamba kepada Allah SWT? Ya, tidak mungkin. Ya, ini orang yang ada di hatinya keimanan, dia pasti akan menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga apapun akan dia korbankan demi mempertahankan keimanan tersebut. Walaupun harus dilempar ke dalam api, kata Rasulullah SAW. Ya, walaupun dia harus dilempar kepada api, apalagi cuman dikasih iming-iming duit yang 1 triliun, 2 triliun, nggak ada bandingannya dengan kenikmatan nanti di akhirat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la naqulu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tarat alaihi syams. Aku cuman sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sungguh lebih aku cintai daripada apa yang terkena sinar matahari. Yang terkena sinar matahari itu bukan cuman bumi. Ya, yang terkena sinar matahari itu ya seluruh planet yang kita lihat itu. Bahkan ada katanya planet yang nilainya itu beberapa kuadriliun karena kandungan materialnya di situ. Kata Rasulullah SAW, lebih aku cinta daripada yang terkena sinar matahari. Padahal cuman subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Artinya nanti kita baru sadar kalau dikonversi di akhirat, Allah perlihatkan, ini loh konversi
pahala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, pahala 2 rakaat nanti di sorga. Ya, ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, terus kita mau korbankan dengan uang 1 triliun 2 triliun. La ilaha illallah. Ya. Sedikit pun tidak akan terkoyahkan. Biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilemparkan ke dalam api pun kita siap. Ya, demi mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta syariatnya. Ya. Dia tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api yang menyala. Seperti itu. Ya, untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi perlu kita perhatikan ayat tadi. Jadi tandingan selain Allah ini perlu diketahui bukan tandingan dalam hal keyakinan bahwasanya selain Allah bisa mencipta, enggak. Perlu diketahui orang musyrikin Quraisy ya yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka itu bukan orang ateis, bukan orang ateis. Ya, jadi suatu hal kemunduran sekian ribu tahun ya, orang musyrikin Quraisy lebih cerdas daripada orang ateis yang ada sekarang, yang ateis, sebenarnya ateis. Karena di hati kecil setiap hamba itu pasti, di hati kecil setiap hamba pasti dia akan mengakui sang pencipta itu pasti. Ya, jadi tidak ada nabi yang Allah utus itu kepada orang ateis, nggak ada orang ateis. Bahkan Fir'aun yang mengaku saya Tuhan kalian yang paling tinggi, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwan. Sebenarnya hati kecil mereka yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Itu Fir'aun. Apalagi yang sok jadi Fir'aun. Intinya nggak ada apa-apanya. Fir'aun itu sudah punya laut, punya daratan. Qarun kan anak buahnya Fir'aun. Ya, artinya penguasa laut dan penguasa daratan. Penguasa Afrika, penguasa Asia, itu Fir'aun zamannya. Fenomenal yang buat piramid-piramid itu. Ya. Dia yakin bahwasanya yang benar itu adalah yang dibawa Nabi Musa. Cuman apa? Cuman sudah terlanjur jadi penguasa, untuk tunduk itu susah. Ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat, ya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, Firaun itu takluk dengan dalil-dalilnya kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah jelas. Makanya Allah sebutkan wastaiqanatha anfusum. Sebenarnya di dalam hati kecil mereka tuh yakin kebenaran yang diajarkan Nabi Musa, bahwasanya Allah SWT tidak ada yang mencipta kecualinya. Jadi para nabi Allah utus sebenarnya kepada manusia yang yakin ada Allah. Cuman permasalahannya apa? Cuman permasalahannya ketika diajak ayo cinta kepada Allah saja. Ayo beribadah kepada Allah saja. Ayo tunduk kepada Allah saja. Jangan terus terkecohkan dengan menjaga kearifan lokal sehingga mengorbankan akidah. Ya kan? Ini kan Fir'aun, kemudian orang musyrikin Quraisy itu kan menjaga apa? Tradisi yang diistilahkan dengan kearifan lokal. Tradisi kita kasih sesajen kepada Lat, sesajen kepada Manat, sesajen kepada Uzza, ya, nyembelih untuk Lat, nyembelih untuk Manat, nyembelih untuk Uzza. Ya, kalau di zaman Nabi Musa nyembelih kepada dewa sapi, ya, perwujudan dewa yang perwujudannya kepada sapi dan lain sebagainya. Yang Rasulullah SAW ingkari itu. Ya, menjaga pohon besar dikasih sesajen, pohon besar di ruat-ruat, itu kan dalam hadis Datu Anwat yang Rasulullah katakan itulah berhala kalian. Rasulullah SAW katakan seperti itu. Nah, yang seperti ini, jadi orang-orang musyrikin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan sampai hari kiamat, di dalam hati kecil mereka, walaupun mereka mengingkari, ya, tetap mereka yakin yang mencipta hanya Allah. Cuman masalahnya apa? Mereka menjadikan tandingan-tandingan dalam mahabbah, dalam kecintaan. Ya, bahkan mereka mencintai selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah. Takut kepada selain Allah lebih besar daripada takut kepada Allah. Buktinya apa? Perhatikan, seluruh orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai rujukannya dalam segala hal, dalam keadaan sulit dia rujuk kepada wali tersebut. Pergilah ke kuburannya, pergilah ke petilasannya, atau pergilah dia ke pantai selatan,
ya dalam keadaan sulit minta berkah kepada Nyi Roro Kidul, minta perlindungan, minta keselamatan. Ya, di dalam hatinya tuh nggak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat mungkin kecil, mungkin sekedarnya aja. Buktinya apa? Buktinya coba suruh mereka bersumpah demi Allah, suruh mereka bersumpah demi Allah, kamu tidak ini, kamu tidak nyolong, kamu tidak mencuri, kamu tidak berzina, kamu tidak minum khamar, kamu tidak korupsi. Ya, oh demi Allah, gampang aja. Iya saya enggak. Artinya cuman bersumpah dengan Allah. Tapi coba suruh demi Roro Kidul, kamu enggak mau. Oh takut mereka. Demi wali fulan. Ya, kalau takut mereka. Nah, ini apa? Menunjukkan sosok-sosok tertentu selain Allah itu lebih dominan di hati mereka. Lebih mereka takuti, lebih mereka harapkan. Ya, lebih mereka harapkan. Wal iyadzubillah seperti itu. Dan kondisi sekarang itu lebih mengenaskan. Kala lapang maupun kala sempit, mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cuma sekedar ritual, seremonial saja. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu faida raqibu fil fikida Allah mukhlisin lahuddin. Kadang-kadang kalau udah kepepet, kalau ada kejepit, contohnya apa kata Allah? Contohnya ketika mereka mengarungi lautan, ya, dengan kapal yang zaman dulu lah, kapal yang standar, apalagi di Arab mau kayunya ya kayu nggak bagus seperti kayu di tempat kita buat kapal, sehingga apa terombang-ambing di samudra. Ya baru ketika itu mereka berdoa tulus ikhlas hanya kepada Allah SWT agar diselamatkan oleh Allah SWT. Ya artinya orang musyrikin zaman dulu kata ulama kadang-kadang jadi muwahhid, jadi bertauhid kala kejepit. Orang zaman sekarang kejepit nggak kejepit selain Allah SWT. Kejepit nggak kejepit kepada selain Allah SWT. Nggak punya keturunan lambat, pergilah ke gunung ini, pergilah ke petilasan ini, pergilah ke kuburan ini, buat surat segala macam supaya dikasih, kurang rezeki, seret rezeki, ya nggak lancar jodoh dan lain sebagainya. Ya, motong ini, motong itu di petilasan ini, kuburan ini, coba lihat. Ya, di hati mereka sudah jauh dari kecintaan dan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu waliyadzubillah. Ya, di sini Allah katakan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ya. Wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi rasuli wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Rasulullah SAW, kalau sekiranya bapak-bapak kalian, ya, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian dapatkan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, rumah-rumah yang kalian senangi, itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, ya, maka tunggulah apa yang ditunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, kepada orang-orang yang fasik. Di sini Allah ancam. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, Allah ancam. Ancamannya, siapa yang mencintai orang tua, ya, mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai harta lebih besar daripada cintanya kepada Allah SWT, maka ini Allah ancam, ya, di dunia dan akhirat. Artinya apa? Dijauhkan daripada hidayah, dijauhkan daripada hidayah Allah SWT, dan bisa jadi tercerabut hidayah tadi, tercerabut dalam hatinya. Artinya dia meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nah, jadi ketika seorang mencintai seseorang itu pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mencintai Rasulullah, kita mencintai selain sahabat, kita mencintai orang tua, itu semuanya harus dikarenakan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi, wa alla yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nah, kenapa kita paling mencintai Rasulullah? Ya karena Allah SWT itu perintahkan kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi mencintai sesuatu karena Allah SWT, dan itu adalah ibadah. Dan ibadah yang bukti ibadah yang paling kuat. Nah ini berarti dia betul tulus cinta dia kepada Allah SWT. Coba lihat Rasulullah SAW, betapa tulusnya cinta dia kepada Allah SWT. Rasulullah mencintai, orang yang paling Rasulullah mencintai Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, ya, kemudian setelahnya Utsman, kemudian setelahnya Ali, ya. Dan ini dengan kesepakatan para sahabat. Coba kalau kita lihat-lihat, orang kan kalau senang, kalau cinta, itu kan pasti biasanya yang cocok-cocokan kan karakternya. Tapi bagaimana Rasulullah bisa menggabungkan Abu Bakar dan Umar? Dua karakter yang agak berbeda. Ya mungkin cenderung lebih tepatnya berbeda banget gitu. Satunya kalem, lembut, Abu Bakar. Ya kan? Satunya cenderung tegas gitu. Ya. Para sahabat ngelihat aja nggak berani kalau Umar. Jangankan sahabat, setan takut Umar. Tapi kok dua-duanya itu bisa jadi orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ya kan? Ini kan spesial. Bukan mestinya Ali dong. Ali kan sepupu. Atau pamannya ada Hamzah. Atau ada siapa-siapa. Atau ada anaknya. Tapi kenapa justru Abu Bakar dan Umar? Nah ini menunjukkan betapa murninya cinta Rasulullah kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang paling Allah cintai Abu Bakar dan Umar, maka Rasulullah SAW menyelaraskan cinta tersebut. Jadi apa? Bersatulah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Nah itu namanya itu yang benar ittihad. Kalau wahdatul, bukan wahdatul wujud, tapi wahdatul hub, bersatunya cinta. Itu yang benar, bukan bersatunya wujud. Bersatunya wujud itu, jadi wujud Allah itu masuk ke dalam wujud sebagian hambanya. Ya seperti keyakinan Syekh Siti Jenar gitu. Yang sekarang malah dibela-bela. Ya, padahal ya para wali zaman dulu sepakat untuk dibunuh hidup-hidup, ya karena kafir kan, mengaku bersatu dengan Allah SWT, akhirnya dipenggal kan. Ya, tapi sekarang dibela-bela. Manunggaling kawula wujud. Nah, yang benar itu bersatu dalam cinta. Ya, Allah mencintai, maka kita pun mencintai. Dan Allah paling mencintai Abu Bakar dan Umar, maka Rasulullah SAW paling mencintai Abu Bakar dan Umar lebih daripada mencintai anak dan istrinya serta kerabatnya. Ya kan? Abu Bakar dan Umar. Padahal dua sosok yang karakternya berbeda. Berarti apa? Bukan cuma cocok-cocokan. Ya kan? Bukan ego dan hawa nafsu, bukan. Tapi betul-betul cinta Rasulullah SAW itu selaras dengan cinta Allah SWT. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah bukan yang paling dekat kekerabatan dan nasabnya, enggak. Justru agak jauh. Abu Bakar dan Umar agak jauh, mungkin di kakek yang kesekian, sama-sama Quraisy, tapi kan agak jauh. Satu Bani Zuhra, satu Bani Adi, agak jauh. Ya, bukan ahlul bait malah. Bukan keluarga besar Rasulullah SAW. Tapi yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, makanya Rasulullah SAW tekankan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku yang paling dia cintai daripada seluruhnya. Ya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena Allah paling mencintai Rasulullah. Maka di hati setiap mukmin dan mukminah harus menjadikan Rasulnya yang paling dia cintai dari seluruhnya. Ya, daripada seluruhnya. Sehingga para sahabat seperti itu. Jadi ketika memang dorongan cinta mereka kepada Rasulullah, ya mereka berkorban jiwa dan raga. Dalam peperangan itu ketika dia perang Uhud, ya para sahabat itu berlomba-lomba untuk melindungi Rasulullah SAW. Dunak ya Rasulullah, nahri duna nahrak. Ya, sebagian sahabat bilang, ya Rasulullah, menghindar Rasulullah, biar leherku jadi tamengnya dari tebasan dan panahan orang-orang musyrikin tersebut. Dan itu terbukti. Para sahabat bukan cuman pengakuan-pengakuan. Artinya sudah banyak terbukti. Ya,
Bahkan pernah suatu kali Umar, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya minan nas ajmain illa min nafsi. Ya Rasulullah, pernah suatu kali awal-awal ya Umar itu bilang yang paling aku benci di dunia ini ya Nabi Muhammad SAW. Awalnya sebelum masuk Islam. Tapi sekarang seluruhnya yang paling yang aku cintai itu adalah engkau, kecuali diriku. Kata Rasulullah, lah ya Umar, enggak. Wah, salah berarti. Iya salah. La anta ya Rasul ahabbu ilayya hatta min nafsi. Kalau begitu ya Rasul, mulai dari sekarang engkau yang paling aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Artinya aku harus rela berkorban jiwa dan raga demi engkau. Nah, al-an ya Umar. Nah, sekarang baru total engkau itu beriman. Artinya kalau masih menjadikan dirinya, apalagi orang tuanya, apalagi anaknya, apalagi pasangannya, apalagi yang lainnya, berarti belum total keimanannya. Bukti total keimanan, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seluruhnya. Ya, daripada seluruh. Jadi inilah ibadah. Ibadah dalam hal mencintai. Rasulullah SAW bersabda, taratun man kunna fihi wajada halawatul iman, wajada bihinna walatul iman ayyakuna Allah Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah wa yaqra ayyuda fil kufri ba'da an qadahu minhu kama yaqrahu ayyuda fin nar. 3 perkara yang apabila ada pada seorang hamba dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman bisa dirasakan manisnya. Hal yang termanis yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini adalah iman. Hal yang terindah yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini adalah iman. Indahnya iman. Hal yang terlezat dan ternikmat yang bisa dirasakan oleh seorang hamba adalah kelezatan dan kenikmatan iman. Apa syaratnya? Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Dia harus berkorban apa saja, harta jiwa dan raganya demi kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Tidak boleh berseberangan. Harus cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dia prioritaskan. Dan tidaklah dia mencintai seseorang karena Allah. Jangan sampai dia mencintai bukan karena itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jangan sampai dia mencintai seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Ya, dalam riwayat yang lain tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia memiliki 3 perkara tadi. Ya. Kemudian satu lagi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada lillah fa inna ma tunalu wilayatul bidzalik. Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kasrat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Wa qad sarat amatu muakhadatin nas ala amri dunya wa dzalika la yajidi ala ahli syai'an. Barang siapa yang mencintai karena Allah, benci juga karena Allah. Nah, jadi cinta dan benci itu ibadah. Tapi harus karena Allah, harus karena Allah SWT. Jadi cinta dan benci karena Allah SWT. Jadi ketika kita benci itu karena Allah benci. Ketika kita cinta karena Allah cinta. Kenapa kita mencintai? Karena Allah mencintai. Kenapa kita benci? Karena Allah benci. Jangan sampai mencintai apa yang Allah benci, membenci apa yang Allah cintai. Itu kedustaan dalam pengakuan cinta kepada Allah. Ya, kalau betul kita cinta kepada Allah, berarti kita harus mencintai apa yang Allah cintai dan kita harus membenci apa yang Allah benci. Ya, itu seperti itu. Nah, wa wala fillah wa ada fillah, dan dia harus berkasih sayang, bersahabat, berloyalitas ya bersama orang-orang yang mencintai Allah di jalan Allah SWT. Dan ketika dia harus jaga hubungan ya, renggang, itu harus karena Allah SWT. Jadi cinta berteman karena Allah dan bermusuh juga karena Allah SWT. Itu harus ada seperti itu. Ya. Fa innama tunalu wilayatullah. Dia akan mendapatkan perwalian Allah SWT. Jadi setiap orang bisa menjadi wali Allah. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus mencintai karena Allah, benci karena Allah. Dia harus berteman karena Allah dan tidak berteman karena Allah SWT. Nah ini, itu berarti waliullah. Ya, bukan waliullah ketika dia mencintai seseorang bukan karena Allah, tapi karena dikasih fasilitas. Ya, itu bukan wali Allah, wali syaitan. Nah, buktinya apa? Nah ini, tidak akan mendapatkan manisnya iman
walaupun dia banyak sholat, banyak puasa. Kata Ibn Abbas, nggak akan dia. Sholatnya itu percuma. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Kepalsuan. Ketiga apa? Nah ini hati-hati. Betul-betul dalam memilih teman dan memilih musuh. Itu betul-betul karena Allah SWT. Cinta dan benci karena Allah SWT. Karena iman. Ya. Jadi tidak ada kan dia rasakan manisnya iman. Bohong dia merasakan manisnya iman. Kalau dia ternyata mencintai karena perkara dunia saja. Nah, waqad sarat amat mu'akhadhin nas. Ya. Dan sangat disayangkan mayoritas manusia itu pertemanannya karena urusan dunia. Ya, karena kamu baik, kasih saya fasilitas, saya teman sama kamu. Bukan karena iman. Ya, bukan karena iman. Ini sangat disayangkan. Berkata Ibn Abbas, wa taqatta'at bimul asbab. Nah, jadi nanti percintaan yang ada manfaatnya di sisi Allah itu percintaan karena Allah SWT. Nanti kita baru tahu setelah kita meninggal dunia. Penyesalan. Apalagi nanti di hari kiamat semakin penyesalan. Putus itu semuanya dan akan saling melaknat. Allah SWT berfirman, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din adun ilal muttaqin. Jadi orang yang saling berkasih sayang, orang yang saling berteman, saling bercinta satu sama lainnya, teman-temanan, sayang-sayangan satu sama lainnya, akan menjadi musuh berbuyutan dan saling laknat nanti di hari kiamat. Saling laknat. Kecuali apa? Kecuali orang yang melandasi cintanya karena ketakwaan kepada Allah SWT. Ya, jadi kalau pengen percintaan itu abadi sampai kelak nanti di hari kiamat, sampai masuk ke dalam sorga, cinta betul-betul karena Allah SWT, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena suka-sukaan, sekedar selera-seleraan, ego dan hawa nafsu. Ujung-ujungnya nanti akan saling laknat, akan saling sumpah serapah. Kalau katakan orang yang bercinta-cintaan, sayang-sayangan, berkasih sayang di dunia ini, ya akan jadi musuh berbuyutan satu sama lain, saling sumpah serapah nanti. Al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din adu ilal muttaqin. Kecuali orang-orang yang melandasi cintanya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting sekali untuk betul-betul mencintai karena Allah. Cinta dan benci juga patokannya karena Allah. Ya, bukan karena fasilitas, bukan karena urusan dunia, tapi betul-betul karena ketakwaan kepada Allah SWT. Dilihat sejauh mana seorang itu bertakwa kepada Allah. Dilihat sejauh mana seorang itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sejauh mana seorang itu bisa mengingatkan kita kepada Allah SWT. Maka untuk kita cintai, untuk kita saling mencintai satu sama lainnya karena Allah SWT, karena keimanan kepada Allah SWT dan hari akhirat. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan. Iya Ustadz, ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari jamaah via Zoom. Kita bacakan ya Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang sangat total cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ia menelantarkan dan meninggalkan istri dan anaknya? Apakah akan menggulung semua amal ibadahnya Ustadz? Iya. Itu tidak jujur cinta dia kepada Allah SWT. Artinya menelantarkan anak dan istri itu salah satu bukti ketidakcintaan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk bertanggung jawab kepada anak dan istri. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqta fi sabilillah, dinarun anfaqta ala miskin, dinarun anfaqta ala iyalik, fahabu ilallah wa a'zamu ajran indallah dinar anfaqta ala iyalik. Harta yang engkau infakkan, ya, yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin di jalan Allah SWT. Wah, kasih fakir miskin, kasih anak yatim, kasih fisabilillah, jihad fisabilillah, kasih dakwah dan lain sebagainya. Ya. Dan harta yang kau infakkan untuk anak dan istrimu, ketahuilah yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah harta yang engkau infakkan untuk anak dan istrimu. Jadi apa? Lebih wajib menafkahi anak dan istri daripada bayar zakat. Ya, makanya kata ulama, sepakat para ulama tidak wajib bayar zakat
ketika seorang menafkahi anak dan istri nggak cukup nisab, ya nggak cukup nisabnya, maka tidak wajib. Nah di situ apa? Paling Allah cintai. Nah, kalau betul cinta kepada Allah, buktikan dong. Allah mencintai seorang kepala rumah tangga menafkahi anak dan istri, maka dia telantarkan, berarti dia nggak cinta kepada Allah. Ya, Allah perintahkan. Buktinya apa? Kalau jujur cintanya, maka dia harus menyatu dong. Ya kan? Menyatu cinta dia dengan cinta tadi wahdatul mahabbah atau wahdatul hub. Harus menyatu cinta dia dengan cinta Allah. Allah mencintai seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi anak dan istri, tidak melantarkannya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i itsman ayyudayya liman yaqul. Seorang itu berdosa kata Rasulullah SAW tatkala dia menyia-nyiakan, menelantarkan anak dan istrinya. Ya, artinya anjuran untuk berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, khiyarukum, ya kan, ahasinum akhlaqan di ahlihi. Manusia yang paling baik di sisi Allah SWT adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Iya. Dan aku yang paling baik kepada. Jadi manusia yang paling baik kepada keluarganya Rasulullah SAW. Jadi kalau pengen mendapatkan kebaikan di sisi Allah, kalau pengen mendapat kecintaan, jadi harus itu tadi, buktikan kebenarannya. Ya ikuti syariat. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah. Buktikan kalau kalian itu betul mengaku mencintai Allah, ikutilah aku. Ya ikutilah Rasulullah dalam hal apa? Menyantuni anak dan istri. Dalam hal berbuat baik, berakhlak mulia kepada anak istri. Ya, jadi yang paling harus kita baikin terlebih dahulu anak dan istri. Ya, percuma sama teman-teman baik, sama anak dan istri tidak baik. Ya, tidak baik kata Rasulullah. Laisa min khiyarukum. Tapi kalau khiyarukum, yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Ustadz, selanjutnya nih Ustadz, tadi dengan penjelasan Ustadz tadi ya, lantas bagaimana mencari jodoh yang seperti yang Ustadz sampaikan, sedangkan para wanita tidak boleh pacaran nih Ustadz, dan mesti menunggu pria yang melamar. Bagaimana mencari dan memilih pasangan yang seperti Ustadz sampaikan bila orang tua dan lain-lain tidak menemukannya untuk kita? Mohon infonya nih Ustadz. Ini pertanyaan dari Ahwat Ustadz. Iya. Yang pertama, artinya yang pertama kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ya, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "At-thayyibat lit-thayyibin." Orang yang wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Ya, artinya kita yakin kepada Allah SWT bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Ya. Perlu diketahui bahwasanya pernikahan belum tentu jadi solusi. Ya. Bisa jadi pernikahan menambah segudang permasalahan. Seperti itu. Ini. Jadi makanya kita ketika doa istikharah itu bukan minta sekedar ditetapkan hati, tapi istikharah itu minta pilihan Allah. Namanya istikharah, sama seperti istisqa, minta turunkan hujan. Isti'anah, minta pertolongan Allah. Istighatsah, minta ghaus min Allah, pertolongan dalam keadaan emergensi. Isti'azah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, istikhar, minta pilihan Allah. Biarlah Allah yang memilih, itu maksudnya. Bukan minta kemantapan hati. Kalau sudah mantap pokoknya sama si fulan atau si fulanah, ya Allah mantepin gitu. Ya, belum tentu itu menurut Allah SWT. Berarti apa? Kita memaksa Allah. Karena kita sudah terlanjur suka, ya mantepin ya Allah gitu. Karena nggak bisa ke lain hati nih. Bukan itu, tapi minta pilihan Allah. Kalau sekiranya ini yang terbaik untukku dunia dan akhiratku, maka tetapkanlah ya Allah. Kalau enggak, jauhkanlah dari aku, ya Allah. Nah, jadi di sini saya katakan tadi, pernikahan itu belum tentu, lebih tepatnya, belum tentu jadi solusi.
bisa jadi akan menambah segudang permasalahan. Nah, jadi kita minta dalam pernikahan, kita minta istikharah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hawa nafsu kita cenderung kepada ini. Tapi seperti siapa? Seperti ada salah seorang sahabiah, ya Fatimah binti Hubais kalau tidak salah, datang ke Rasulullah SAW. Dia cantik, ya, kaya raya, bangsawan, ya. Ini Quraisy, ya. Lalu dia barusan menjanda gitu. Terus selesai iddahnya. Ada yang datang si fulan, orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, saya sarankan nikah sama Usama bin Zaid. Ya. Usama, aduh, bekas keturunan budak. Terus hitam pekat, hitam legam Usama bin Zaid. Artinya nggak keren gitu, juga nggak kaya. Tapi dia sadar ini keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, dia istikharah, minta kepada Allah pilihan yang terbaik. Ya udah, akhirnya dia nikah dengan Usama bin Zaid. Apa kata dia? Setelah aku menikah dengan Usama, ya, tidak ada wanita di Madinah ini yang lebih dicemburui dibandingkan aku. Ya, artinya semua orang kepingin dinikahi oleh Usama bin Zaid, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, paling ideal sudah. Waduh, kok kenapa Usama nggak nikahin aku? Jadi semuanya kepingin dinikahi oleh Usama bin Zaid. Jadi semua perempuan Madinah kepingin dapat Usama bin Zaid sini. Jadi sini alhamdulillah yang paling penting seorang itu fokuskan dalam bertakwa kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah SWT akan berikan yang selalu yang terbaik kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, terus ya berusaha cari informasi, ya, orang tuanya, saudaranya, cari informasi. Insya Allah dengan ketakwaan Allah SWT akan akan berikan yang sekufu, yang senilai karena agamanya, ya. Jadi karena agamanya, karena ketakwaannya itu tidak melulu karena dia cuma sekedar dia sudah ngaji gitu. Belum tentu. Mungkin ngaji tapi akhlaknya bejat enggak sedikit. Ya, seperti ini perlu diperhatikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan kepada yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ini ada mungkin pertanyaan dari jamaah ya Ustadz ya, yang ada di masjid. Ada yang tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada orang meninggal, kita mendoakan semoga iman dan Islamnya diterima. Itu pengertiannya apa ya? Terus mungkin nggak orang Muslim ada yang tidak diterima iman dan Islamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tidak seorang Muslim tidak diterima iman dan Islamnya, mungkin. Ya, artinya dia cuman Islam secara lahirnya, sebagaimana Allah SWT berfirman, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata sebagian orang-orang Arab yang Badui gitu, yang tidak menetap di kota, mereka cuma keliling-keliling itu, tidak nomaden. Kami beriman. Ya, ini dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat, kami beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu, enggak benar. Kalian belum beriman. Kenapa? Walam yadkhul qulu aslamna. Tapi kalian itu baru muslim. Ya, baru muslim itu menampakkan keislaman. Dengan apa? Dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, dengan puasa, dengan umroh dan lain sebagainya. Kenapa? Iman itu belum bercokol di hati kalian. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Jadi belum masuk ke hati kalian. Jadi baru tampilan luarnya saja. Ya. Nah, dari situlah para sahabat Nabi
itu paling takut, ya, seluruh sahabat Nabi paling takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, artinya apa? Imannya tidak diterima Allah, tampilan luarnya saja yang muslim. Makanya Umar itu suatu kali dia siap-siap mau menyolati jenazah seseorang muslim. Ini orang sholat berjamaah, bahkan ikut berjihad. Terus kalau bersedekah nggak tanggung-tanggung banyaknya. Ya. Terus dikasih tahu si fulan meninggal, ayo kita sholatin. Ya, karena para sahabat keluarga besarnya meminta kepada Umar yang nyolatin, dan Umar orang paling bertakwa kepada Allah, Amirul Mukminin ketika itu, ya siap mau nyolatin. Tapi udah dipesenin sama Hudzaifah. Baru mau nyolatin, disamperin sama sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Hudzaifah? Ilaika anhu ya Amirul Mukminin fa innahu mimman samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Menjauh engkau dari dia. Jangan sekali-sekali engkau sholati orang ini, wahai Amirul Mukminin. Wah, ada apa? Muslim kok. Ini salah seorang munafik, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu di antara mereka itu. Gemetar Umar. Ya. Apa kata Umar? As'aluka billah ya Hudzaifah. Aku minta dengan nama Allah wahai Hudzaifah. Hal sammani minhum Rasulullah. Apakah aku salah seorang yang namanya disebut oleh Rasulullah SAW dari kalangan munafik? Nah, coba lihat. Umar masih segitu. Artinya apa? Masih nggak kepedean. Padahal Umar sudah sering dengar Umar di sorga, Umar di sorga, Umar di sorga, ya kan? Tapi lihat bukti ketulusan iman. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Syakik, salah seorang tabi'in yang mulia, adraktu aktar min talatina min ashabi Rasulullah kullu yakhafu an nafsi nifaq. Aku berjumpa dengan puluhan sahabat Nabi, orang yang ketemu Nabi secara langsung, semuanya itu takut iman dan Islamnya tidak diterima Allah SWT. Artinya takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Maka kata ulama, man la yakhafu an nafsi nifaq fa munafik. Dan dikhawatirkan orang yang tidak takut kepada kemunafikan, dia itu justru munafik. Jadi kalau orang yang berani klaim keimanan kepada dia, kemungkinan besar itu munafik. Ya. Tapi apa? Kita berharap iman kita diterima Allah SWT. Berharap. Tapi untuk memastikan, itu hanya Allah SWT yang tahu. Para sahabat pun semuanya takut dan khawatir. Jadi harus ada harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Itulah namanya mahabbah, khauf, dan roja. Ya, cinta harus terus tumbuh kepada Allah. Ya. Dan yang tahu cinta atau enggak kepada Allah kan cuma diri kita. Iya kan? Yang tahu kita mencintai Allah enggak cuma diri kita. Nah, kalau cinta sudah tumbuh kepada Allah, akan muncul khauf dan roja, rasa takut. Kalau imannya tidak diterima Allah, berharap imannya diterima oleh Allah SWT. Dan itu harus terus ada. Harus terus ada. Ya, seperti itu. Jelas? Ada lagi? Tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Orang yang mengatakan cinta pada Rasul itu nggak perlu dalil-dalil. Tidak perlu dalil-dalil cinta pada Rasul itu. Hanya dengan action mereka. Ya, seperti itulah. Ya. Terima kasih. Ya. Cinta kepada Allah tidak perlu dalil-dalil. Enggak, justru perlu dalil. Karena Allah yang mensyaratkan harus ada dalilnya. Ya. Dalilnya apa? Pembuktiannya. Jadi cinta enggak perlu pembuktian, bohong. Salah. Cinta harus butuh pembuktian. Karena Allah sendiri mempersyaratkan seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, katakanlah, kalau kalian benar mencintai Allah, buktikan dong. Mana dalilnya? Dalilnya apa? Buktinya apa? Fattabi'uni. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku. Nah, jadi
Mengikuti sunnah Rasulullah, jadi ketika kita katakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu secara lahir dan batin, bukan cuma lahirnya saja, ya, tapi secara lahir dan batin mengikuti Rasulullah. Akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, bukan mengikuti Rasulullah itu cuma sekedar urusan sholat, gerakan sholat. Sempit sekali Islam ini. Bukan cuma urusan pakai gamis atau pakai janggut saja, atau sekedar pakai peci, bukan itu. Tapi mengikuti Rasulullah SAW totalitas lahir dan batin. Nah, kalau betul seperti itu, maka berarti pengakuan cintakan kepada Allah itu betul. Ya, dan yang terpenting, nggak terlalu penting kita ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Yang paling penting adalah Allah mencintai kita. Nah, itu yang paling penting. Ya, yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kalian pasti ketika kalian mengikuti Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Jadi nggak penting-penting amat kita mengklaim diri kita mencintai Allah. Yang paling penting bagaimana Allah mencintai kita. Ya kan percuma kan? Kullun, kata orang, ada penyair Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidaka. Semua orang, semua pemuda mengaku punya hubungan spesial dengan Laila, padahal Laila sama sekali tidak mengakui semua itu. Ya kan percuma. Tuh klaim saya cinta Allah punya. Ternyata Allah tidak mencintai kita. Kan rugi. Yang paling penting bagaimana Allah mencintai kita dengan ikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ada lagi? Cukup? Baik. Kita tutup nasi di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.